Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizal Fiu Priyanda dengan NIM C1D1230025, Program Studi Bisnis Digital, Kelas A Angkatan 2023 Universitas Jambi. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Cyber Security Management, Bapak Bambang Purnomo, SEMM. Nah, pada kesempatan ini, saya akan memaparkan rangkuman dari materi kuliah Cyber Security Management dari pertemuan ke-9 hingga pertemuan ke-15, yang dimana itu membahas berbagai aspek penting terkait dunia keamanan cyber modern. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Nah, pada pertemuan ke-9 ini, kita membahas dasar dan urgensi dari Cyber Security Management. Saat ini kita hidup di zaman di mana hampir semua aspek kehidupan bergantung pada teknologi, baik itu pekerjaan, bisnis, pelayanan publik, hingga kehidupan pribadi. Namun, semakin tinggi ketergantungan kita terhadap sistem digital, semakin tinggi pula ancaman keamanannya. Ancaman cyber yang dihadapi organisasi saat ini sangat-sangat beragam, mulai dari malware, ransomware, phishing, hingga serangan DDoS. Nah, jika kita tidak mengelola dengan baik, maka ancaman-ancaman ini bisa menyebabkan kerugian finansial besar, kerusakan reputasi perusahaan, hingga kebocoran data pelanggan yang sensitif. Nah, kita juga belajar bahwa keamanan cyber ini bukan hanya tentang teknologi, tapi juga tentang pelindungan aset digital, kepatuhan terhadap regulasi seperti GDPR dan Undang-Undang PDP, serta membangun kepercayaan pelanggan. Organisasi yang serius dalam menjaga keamanan datanya akan jauh lebih dipercaya oleh publik dan bisa memiliki keunggulan yang kompetitif. Nah, selain itu, keamanan cyber juga membuka peluang karir yang besar. Permintaan tenaga profesional di bidang ini juga sangat tinggi dan gaji yang ditawarkan juga sangat kompetitif. Untuk materi selanjutnya, yaitu pertemuan 10, di mana di pertemuan 10 ini kita fokus membahas aspek hukum dalam dunia cyber, terutama terkait Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008. Nah, undang-undang ini mengatur berbagai bentuk pelanggaran yang terjadi di ranah digital. Seperti yang pertama ada dari penyebaran konten melanggar kesusilaan di pasal 27, dan ada berita bohong yang merugikan konsumen di pasal 28, dan juga ada ancaman melalui media elektronik di pasal 29, dan juga ada tindakan legal seperti hacking, cracking, serta manipulasi data di pasal 30 sampai 35. Nah, kemudian kita juga mempelajari jenis-jenis cybercrime di antaranya. Yang pertama ada carding, yaitu mencuri data kartu kredit untuk berbelanja ilegal, dan ada hacking dan cracking, di mana itu adalah akses sistem tanpa izin untuk tujuan merusak, dan ada defacing, itu adalah merusak tampilan website, dan ada phishing, yaitu menjebak pengguna agar memberikan data pribadi, dan ada spamming dan malware, yaitu menyebarkan email sampah dan virus. Nah, kami juga diberikan kasus nyata seperti serangan terhadap Sony Pictures, situs KPU yang pernah di-deface, dan serangan phishing pada e-banking BCA tahun 2001, dan ini menunjukkan bahwa cybercrime itu nyata dan bisa menimpa siapa saja termasuk institusi besar. Untuk materi selanjutnya itu dari pertemuan ke-12, di mana pada pertemuan ke-12 ini kita membahas betapa pentingnya data center recovery dalam menjaga kelangsungan operasional saat terjadi bencana, baik bencana alam maupun serangan cyber. Studi kasus yang menarik disampaikan dalam perkuliahan ini adalah serangan ransomware terhadap Rumah Sakit Harapan Sehat atau RSHS di Jambi. Nah, serangan ini berhasil melumpuhkan seluruh sistem rumah sakit ini karena server tidak memiliki patch keamanan terbaru, dan juga tidak ada segmentasi jaringan, serta backup data ini tidak dilakukan secara rutin dan tidak disimpan di lokasi yang aman. Nah, akibatnya ini sangat parah. Dokter ini tidak bisa mengakses data pasien, dan sistem pendaftaran dan administrasi ini juga lumpuh, serta kepercayaan publik pun menurun drastis. Nah, solusi yang direkomendasikan ini adalah memperbaiki infrastruktur TI dengan memanfaatkan data center pihak ketiga, dan juga melakukan segmentasi jaringan, dan juga menerapkan sistem pemantauan real time, serta melakukan backup secara berkala di lokasi offsite. Oh, langsung saja kita masuk ke materi selanjutnya dari pertemuan ke-13. Nah, di pertemuan ke-13 ini kita mempelajari artificial intelligence atau AI dan dampaknya terhadap keamanan cyber. AI memiliki dua sisi. Di satu sisi, AI sangat membantu dan mendeteksi ancaman cyber secara otomatis, meningkatkan efisiensi keamanan, dan bahkan bisa mempelajari pola anomali. Nah, tapi di sisi lain, AI juga digunakan oleh para pelaku kejahatan. Contohnya adalah deepfake, yaitu teknologi AI
yang bisa memasukkan video atau suara seseorang untuk keperluan manipulatif. Bahkan ada kasus CEO palsu yang menggunakan deepfake atau suara untuk meminta transfer dana keuangan secara ilegal. Nah, ancaman lain juga termasuk phishing berbasis AI yang tampak lebih meyakinkan, serta malware yang mampu beradaptasi dengan sistem keamanan korban. Nah, oleh karena itu, kita perlu memahami konsep explainable AI atau XAI, yakni AI yang bisa menjelaskan proses pengambilan keputusannya sehingga bisa dipercaya oleh manusia dalam situasi kritis. Langsung saja kita lanjut ke materi selanjutnya. Dari pertemuan ke-14, nah pada pertemuan ini kita mempelajari manajemen resiko cyber. Sebagai bentuk tindakan preventif, risiko adalah potensi terjadinya peristiwa yang merugikan akibat kelemahan sistem atau proses. Nah, jenis-jenis risiko ini meliputi yang pertama ada risiko hazard, seperti kebakaran dan banjir, ada risiko finansial, seperti kerugian ekonomi, dan ada risiko strategis, yaitu pesaing dan perubahan teknologi, dan juga ada risiko operasional, termasuk risiko cyber. Nah, ada 5 tahap utama dalam manajemen risiko cyber. Yang pertama itu ada identifikasi risiko, di mana itu mengetahui aset, ancaman, dan kerentanan. Dan ada analisis risiko, yaitu menilai tingkat kemungkinan dan dampak. Dan ada evaluasi risiko, di mana itu menentukan prioritas pelanggan. Dan ada juga penanganan risiko, di mana itu adalah memilih strategi atau menghindar, mengurangi, mentransfer, atau menerima risiko. Dan yang terakhir ada pemantauan dan evaluasi, di mana itu melakukan review secara berkala. Nah, dalam dunia nyata, perusahaan harus menerapkan semua ini agar sistem mereka tetap aman dari gangguan internal maupun eksternal. Materi selanjutnya pada pertemuan ke-15, di mana pertemuan terakhir ini kita membahas topik yang sangat aktual, yaitu serangan cyber yang menimpa Indonesia. Nah, kita diberikan contoh nyata, yaitu PDPN 2024, Pusat Data Nasional Lumpuh karena ransomware, ada juga data ASN dan NPWP bocor dan dijual di dark web, dan ada juga aplikasi Peduli Lindungi yang juga mengalami kebocoran, ada juga di sektor swasta, ini seperti BSI dan Tokopedia yang mengalami serangan besar. Nah, jenis serangan yang umum terjadi di Indonesia ini contohnya ada ransomware, phishing, DDoS, dan juga social engineering. Nah, sayangnya banyak sistem pemerintah masih menggunakan teknologi lama, keamanan belum diperbarui, dan kekurangan tenaga ahli di bidang ini. Selain itu, regulasi seperti Undang-Undang PDP juga belum ditegakkan secara optimal. Oleh karena itu, kita perlu meningkatkan investasi pada infrastruktur keamanan digital, melakukan edukasi menyeluruh, serta membangun kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, swasta, dan juga institusi pendidikan. Nah, melalui 7 pertemuan ini, kita telah mempelajari bahwa keamanan cyber bukan hanya masalah teknis, tetapi juga masalah strategis, hukum, sosial, dan ekonomi. Dalam dunia yang semakin terhubung, keamanan digital adalah tanggung jawab semua pihak, bukan hanya bagian IT. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas atensinya. Mohon maaf jika ada kurang dan lebihnya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.